sebelum kita ke situs perigi, kita akan mewawancarai juru kunci situs perigi. Nah teman-teman, seperti yang telah dikatakan tadi, kita akan mewawancarai juru kunci terlebih dahulu. Beliau bernama Mbak Sumarto, bertempat tinggal tidak jauh dari situs ini. Yuk pantengin terus. Nah, kami mewawancarai Mbak Sumarto dengan pertanyaan seperti 1. Siapa tokoh utama dalam sejarah situs perigi? 2. Di mana lokasi situs perigi? 3. Kapan situs perigi ada? 4. Mengapa situs perigi dibuat? 5. Apakah situs perigi ini masih dijaga dan dilestarikan, dan biasanya tempat ini digunakan untuk apa? 6. Apakah pada masa tersebut sudah ada penjajah Belanda? Juga bagaimana secara singkat tentang situs perigi? Tokoh utama dalam sejarah situs perigi adalah Pangeran Joyokusumo. Lokasi situs perigi berada di Desa Banyurip, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo. Situs perigi ada sejak masa peralihan pengaruh Hindu-Buddha ke Islam. Situs perigi dibuat karena sebagai tempat pertapaan dan peristirahatan bagi Pangeran Joyokusumo dan adiknya Nyi Galuhwati. Biografi Pangeran Joyokusumo. Pangeran Joyokusumo merupakan tokoh penting dalam sejarah lokal Banyurip, Kabupaten Purworejo. Dikenal sebagai pembuka wilayah sekaligus tokoh yang berkaitan dengan situs perigi. Ia adalah seorang bangsawan yang diyakini berasal dari keturunan kerajaan Majapahit. Pangeran Joyokusumo merupakan anak dari seorang selir, sehingga kedudukannya di dalam keraton tidak sekuat putra dari permaisuri. Ia memiliki seorang adik bernama Galuhwati yang masih kecil. Dalam perjalanannya, ia juga didampingi oleh pengikut setia yang berperan sebagai guru sekaligus pembimbing spiritual. Konflik bermula ketika terjadi perebutan kekuasaan di dalam keraton. Karena statusnya sebagai anak selir, Pangeran Joyokusumo merasa tidak memiliki kedudukan yang kuat. Sementara itu, tahta kerajaan kemudian dipegang oleh anak permaisuri. Dalam kondisi tersebut, banyak anak selir yang tersingkir. Pangeran Joyokusumo akhirnya dianggap melanggar aturan keraton dan diusir. Sedangkan beberapa tokoh lain bahkan mendapat hukuman lebih berat. Ia pergi meninggalkan istana bersama adiknya Galuhwati. Sebelum berangkat, ibunya membekali pusaka berupa keris pandu biru serta ajaran dan petunjuk hidup dari ayahnya. Perjalanan mereka dimulai ke arah barat untuk mencari tempat hidup baru. Dalam pengembaraan, mereka menghadapi banyak rintangan, mulai dari alam hingga hal-hal gaib. Salah satu peristiwa penting terjadi ketika Pangeran Joyokusumo menemukan sebuah tempat atau dahulu adalah sumur, sekarang dinamakan perigi. Saat hendak mengambil air, ia mendapat teguran dari sosok gaib penjaga sumur tersebut. Terjadi pertarungan karena sosok tersebut menganggap Pangeran Joyokusumo adalah orang biasa. Lalu ia berhasil mengalahkan sosok tersebut. Setelah mengetahui bahwa Joyokusumo adalah seorang pangeran dari keturunan kerajaan, sosok tersebut akhirnya tunduk dan meminta maaf. Perjalanan berlanjut melewati berbagai tempat seperti daerah aliran Sungai Mogomerto hingga kawasan Bagelen. Mereka sempat tinggal di beberapa tempat, namun sering mengalami kesulitan seperti banjir sehingga harus berpindah lagi. Akhirnya, mereka sampai di suatu wilayah yang kemudian dikenal sebagai Toyo Kesan atau nama awal Banyurip. Di tempat ini, ketika Galuhwati kehausan, Pangeran Joyokusumo dibantu oleh gurunya untuk menancapkan keris ke tanah hingga muncul sumber air atau sumur beji. Air tersebut menjadi awal kehidupan di wilayah itu. Pangeran Joyokusumo kemudian membuka lahan pertanian, membangun pemukiman, dan membentuk kehidupan masyarakat. Tempat tersebut berkembang pesat, bahkan dibangun pasar atau pasar Senen sebagai pusat aktivitas warga. Pasar ini terbentuk karena banyak warga yang melakukan tukar-menukar barang. Galuhwati yang telah dewasa susah menemukan jodohnya. Oleh karena itu, Pangeran Joyokusumo bertapa menghadap ke utara di sebuah hutan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk sebuah petunjuk.
Akhirnya, ia menemukan cahaya yang terbang dari arah timur ke barat. Ia menghampirinya, dan ternyata ada orang yang sedang bertapa juga. Ia bernama Manguyu. Hingga mereka mengadu Gemek dan Pangeran Joyokusumo membuat sebuah taruhan. Kalau Gemek miliknya kalah, Manguyu harus menikahi adiknya. Akhirnya, Gemek milik Pangeran Joyokusumo sengaja dibuat kalah, hingga Pangeran Joyokusumo membawa Manguyu ke hadapan adiknya, Galuhwati. Namun, Galuhwati menolak karena merasa berasal dari keturunan bangsawan, dan ia ingin jodohnya juga keturunan bangsawan. Seiring waktu, wilayah yang dibuka Pangeran Joyokusumo berkembang menjadi daerah yang makmur, banyak sumur dan sumber air dibuat yang menjadi simbol penting kehidupan masyarakat. Pangeran Joyokusumo dikenang sebagai sosok pemimpin yang kuat, sabar, dan penuh perjuangan. Dari seorang pangeran yang terusir, ia mampu membangun kehidupan baru dan membuka wilayah yang kemudian berkembang menjadi Banyu Urip. Perannya menjadikan situs Perigi sebagai peninggalan bersejarah yang penting hingga sekarang. Nilai yang dapat diambil dari kisahnya adalah keteguhan dalam menghadapi cobaan, kerja keras dalam membangun kehidupan, serta pentingnya menjaga hubungan dengan alam dan sesama. Hingga kini, masyarakat masih menghormati Pangeran Joyokusumo sebagai tokoh pendiri dan penjaga nilai-nilai kehidupan di Banyu Urip.